Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang usaha dan energi. Jadi saya ulangi kembali materi kita di kesempatan video kali ini, yaitu adalah tentang usaha dan energi. Nah, baik. Di kesempatan yang pertama, kita akan membahas tentang usaha. Nah, usaha dalam fisika, pendefinisiannya nanti tentu saja ini berbeda dengan usaha yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam bahasa kehidupan kita sehari-hari. Nah, usaha dalam fisika ini nanti usaha disimbolkan dengan huruf W. Ini adalah perkalian skalar antara gaya, vektor gaya dengan vektor perpindahan. Nah, ini atau dot product ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah benda seperti ini, nah kemudian benda ini dikenai oleh sebuah gaya yang bentuk sudut tertentu terhadap perpindahannya. Nah, ini dikenai oleh gaya F. Nah, kemudian akibat dari gaya itu, benda berpindah sejauh misalkanlah S, seperti ini. Jadi posisi akhirnya ada di sini. Nah, maka nanti besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya ini adalah dirumuskan dengan W sama dengan F dot S. Nah, kemudian untuk penulisan dalam bentuk besarnya masing-masing vektor ini, kita bisa tuliskan W ini sama dengan besarnya vektor F dikalikan dengan besarnya vektor perpindahan dikalikan dengan cos theta. Nah, di mana untuk W ini untuk W ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya F itu. Nah, satuan dari usaha ini adalah Joule. Kemudian F ini adalah gaya, satuannya ini adalah Newton. Kemudian untuk S ini adalah perpindahan. Satuannya adalah meter. Nah, kemudian untuk theta ini adalah sudut yang dibentuk antara F dan S. Nah, itu. Jadi, itu adalah pendefinisian usaha secara matematisnya. Kemudian, kalau misalkan diberikan sebuah contoh seperti ini, jadi misalkan ada benda, nah ini, kemudian dia diberi gaya F sebesar 40 Newton. Nah, ini membentuk sudut 37 derajat terhadap perpindahannya. Ini berpindah sejauh misalkan adalah 3 meter. Nah, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F ini bisa kita hitung. Jadi W sama dengan F S cos theta. Ini ya. Kemudian F-nya adalah 40, S-nya 3 meter, kemudian cos 37. Nah, di sini ada 120 dikalikan cos 37, ini adalah 4/5 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Nah, ini ada 24. 24 dikalikan dengan 4, berarti ini adalah 96 Joule. Nah, ini jika dalam soal itu diketahui besarnya F, kemudian besarnya perpindahan, dan sudut antara F dan S. Nah, lalu bagaimana jika seandainya besaran-besaran yang diketahui itu dalam bentuk
vektor. Jadi misal sebuah benda dikenai gaya yaitu sebesar dengan vektor F ini adalah 3I plus 4J, kemudian 3I plus 4J, oke, sehingga berpindah dengan vektor perpindahannya S, misalkan berpindah dengan vektor perpindahan 2I plus J. Nah, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut. Nah, untuk menghitung usaha ini, kita menggunakan persamaan W sama dengan vektor F dot S. Nah, maka perlu diingat kembali materi tentang perkalian skalar antara dua buah vektor. Nah, ini kita tuliskan. F-nya adalah 3I plus 4J, kemudian dot, ini ada 2I plus J. Nah, maka nanti kita kalikan satu-satu. 3I dot 2I plus 3I dot J, kemudian plus 4J dot 2I plus 4J dot J. Nah, perlu diingat kembali bahwa untuk dot produk seperti ini atau perkalian titik dari dua buah vektor, maka untuk vektor satuan yang sejenis, maka akan menghasilkan nilainya 1. Sedangkan yang tidak sejenis seperti ini, I dot J ini hasilnya adalah 0. Begitu juga untuk yang ini, jadi J dot I ini hasilnya adalah 0. Kemudian untuk I dot I ini nanti hasilnya 1. Kemudian J dot J ini juga 1. Nah, maka hasilnya di sini adalah 3 kali 2 itu 6. I dot I-nya adalah 1. Maka ini adalah 6. Kemudian ini 0. Kemudian 4J dot 2I itu juga 0. Kemudian 4J dot J ini adalah hasilnya 4. Nah, maka totalnya di sini adalah 10 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya itu adalah 10 Joule. Nah, kemudian dalam pembahasan di usaha ini, maka gaya yang digunakan ini adalah gaya konservatif. Gaya konservatif. Nah, untuk gaya konservatif ini, maka nanti usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut, maka tidak bergantung pada lintasan. Jadi, ini maka usaha oleh gaya konservatif tidak bergantung pada lintasan, akan tetapi pada perpindahannya saja. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah benda di titik A, kemudian ini ada titik B.
Nah, benda tersebut misalkan dikenai gaya oleh F ini, kemudian membentuk lintasan seperti ini misalkan. Ini adalah lintasan yang dilewati oleh F tersebut. Nah, maka nanti usahanya ini hanya kita memperhatikan perpindahan dari A ke B saja. Kita jadi ditarik garis lurus ini. Perpindahannya adalah ini. Nah, ini adalah perpindahan dari benda tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan di benda yang sama ini diberikan gaya yang sama, kemudian lintasannya berubah seperti ini ke B. Nah, maka untuk lintasan yang seperti ini nanti juga akan menghasilkan usaha yang sama. Karena perpindahannya sama. Jadi, untuk gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif tersebut tidak akan terpengaruh oleh lintasan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya, kalau misalkan ini ada, misalkan ini adalah truk, gitu ya. Kemudian benda ini atau balok ini mau diangkat ke atas truk ini, maka nanti besarnya usaha yang diperlukan atau energi yang diperlukan untuk memindahkan ini sebenarnya adalah sama dengan beratnya benda ini dikalikan dengan perpindahan dari tanah sampai ke bak truk ini. Nah, kemudian bagaimana seandainya dalam kebiasaan di sehari-hari, karena kalau memindahkan ini langsung diangkat oleh gaya angkat F ini, oleh gaya tangan luar, nah itu akan terasa lebih berat jika dibandingkan dengan menggunakan bidang miring. Nah, ini untuk benda yang sama, gitu ya. Kemudian ini akan juga sama-sama posisinya di sini, tingginya adalah H. Nah, pada kondisi seperti ini, maka usaha yang dilakukan dalam sistem ini atau dalam cara 1 maupun cara 2, ini cara yang kedua, ini usahanya sama. Usahanya sama karena perpindahannya sama. Jadi dengan menggunakan bidang miring seperti ini sebenarnya tidak mengurangi usaha, hanya saja gaya yang diperlukan untuk memindahkan itu terasa lebih ringan karena gaya luar yang diperlukan misalkan ini adalah theta, maka gaya dorong tangan itu nanti adalah sama dengan W sin theta untuk minimal ya. Jadi ada gaya dorongnya ke sana, adalah F, maka F minimalnya jadi sama dengan W kalikan sin theta. Sedangkan ketika posisi ini, maka gaya luar atau gaya tangan ini minimalnya, atau ini adalah misalkanlah F minimal, ini adalah sama dengan W untuk bisa terangkat ke atas truk ini. Jadi usaha yang dilakukan ini sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan usaha yang dilakukan ini, berarti ini sebenarnya adalah usaha yang dilakukan oleh F ini sama saja dengan F kalikan dengan H. Nah, F luar ini nanti sama dengan nilainya sama dengan W dikalikan dengan H, gitu ya. Kemudian kalau yang bagian ini, nah bagian pada bidang miring ini, maka usaha yang dilakukan oleh F, gaya dorongnya ini nanti adalah sama dengan F dikalikan dengan L atau S. S-nya apa? S-nya adalah panjangnya ini. Nah, panjang lintasan ini, S. Nah, untuk S di sini, nanti nilainya kita akan coba menghitung, gitu ya. Jadi kalikan dengan S. Nah, sini di F-nya adalah W sin theta. Nah, kalau di sini theta, kemudian di sini adalah H, dan di sini adalah S, maka kita peroleh bahwa sin theta ini adalah H per S. Maka S ini adalah H per
sin theta. Nah, maka berarti ini kita bisa menggantinya adalah H kali per sin theta. Nah, kalau kita coret sini sin, nah maka kita peroleh ternyata hasilnya sama. Dia adalah W dikalikan dengan H. Jadi untuk gaya-gaya konservatif, jadi misalkan gaya berat ini ya, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya berat, sebenarnya adalah gaya yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya berat, itu nanti akan sama, meskipun lintasannya berbeda. Jadi kita hanya meninjau perubahan posisinya atau perpindahannya. Untuk gaya konservatif, saya ulangi kembali, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif itu tidak tergantung pada bentuk lintasan, tetapi bergantung pada perpindahan benda tersebut. Nah, itu adalah tentang gaya konservatif dan usaha. Nah, kemudian grafik antara usaha dan perpindahan. Jadi seandainya nanti disajikan sebuah data berupa grafik, ini ya, grafik gaya dan perpindahan. Nah, ini jadi misalkan di sini adalah gaya F, kemudian di sini adalah S. Nah, jika misalkan diberikan grafik seperti ini untuk gaya yang konstan dari 0, kemudian perpindahannya semula 0, menuju ke suatu nilai tertentu di sini. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya ini itu sama dengan luas dari kurva atau luas daerah di bawah kurva ini. Jadi usaha yang dilakukan oleh F ini adalah sama dengan luas daerah yang dibatasi kurva. Jadi usahanya nanti sebenarnya di sini adalah kalau misalkan di sini adalah F, ya di situ adalah luas persegi itu. Jadi ini sama dengan luas persegi. Nah, berarti nanti adalah ada F kalikan dengan S, gitu ya. Ini adalah luas persegi. Perpindahannya dari 0 menuju ke S. Jadi misalkan suatu contoh diberikan ini contoh. Ada grafik antara F dan S. Jadi ada F, kemudian di sini ada S. Nah, gaya itu bekerja misalkan bentuknya seperti ini. Kemudian hilang. Nah, ini. Jadi oke, ini misalkan dari 0 sampai dengan 10 Newton, kemudian ini sampai ketika perpindahannya sampai dengan 5 meter, kemudian gaya itu berangsur-angsur hilang hingga perpindahan 10 meter ini hilang. Nah, lalu bagaimana dengan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Besarnya, gitu ya. Maka besarnya usaha pada sistem ini, jadi ada W itu sama dengan, berarti ini sama dengan luas segitiga. Nah, berarti itu adalah setengah kalikan 10 kalikan 10. Berarti ini adalah 50 Joule. Nah, ini ya, jadi usaha pada sistem ini berdasarkan kurva ini, maka usahanya adalah luas daerah ini. Nah, kemudian bagaimana jika misalkan ada gaya yang kemudian mengalami perubahan arah. Kurvanya misalkan sajikan seperti ini. Nah, jadi misalkan kondisinya seperti ini. Nah, ini kemudian sekian ini. Oke. Nah, ini misalkan adalah 8,
kemudian di sini ada 2, di sini ada 10, di sini adalah F, kemudian di sini adalah S, kemudian di sini ada 8, min 8, ya, 8 Newton. Nah, lalu bagaimana dengan usaha total pada sistem ini? Jadi misalkan dari awal ini sampai ke akhir. Oh, ini bukan 2, tapi ini 10, gitu ya, misalkan ini 10. Nah, maka usaha total V total ini adalah nanti menggunakan luas dari dua daerah ini, luas 1 dan luas 2. Jadinya adalah luas 1 ditambah dengan luas kedua. Luas 1 berarti itu adalah segitiga setengah, alasnya 8, tingginya adalah 10. Kemudian yang kedua ini adalah setengah kali alasnya 2, jadi ini adalah 2. Kemudian dikalikan dengan, dikalikan dengan gaya, ya, gaya adalah min 8, ya, min 8, kemudian perpindahannya adalah 2. Nah, berarti ini adalah 40, kemudian di sini ada min 8. Nah, berarti ini adalah 32 Joule. Nah, ini ya, jadi ini adalah usaha yang dilakukan pada sebuah sistem sesuai dengan kurva atau grafik hubungan antara F dan S. Nah, lalu bagaimana jika misalkan bentuknya grafiknya seperti ini? Oke, jadi ini misalkan disajikan grafik F dan S. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi ini arahnya misalkan ke sana. Kemudian ini ke sana. Di sini ada 2. Kemudian di sini adalah 8. Nah, ini misalkan 4. Kemudian di sini adalah 8. Ini adalah gaya F. Kemudian di sini adalah perpindahan S satuannya meter, gitu ya. Kemudian misalkan diberi titik A. Oke, saya beri titik A. Kemudian ini adalah B, kemudian adalah C. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan usaha WAB? Kemudian usaha WBC, kemudian usaha WCA, kemudian usaha pada A, B, C, kembali lagi ke A sesuai dengan kurva ini. Nah, baik, kita akan menjawab yang pertama, usaha yang dilakukan pada kurva antara A ke B, berarti ini adalah luas trapesium, ini ya. Ini sama dengan luas trapesium, yaitu ini adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya berarti adalah 4 dan 8 ini. 4 dikalikan, ditambah dengan 8. Kemudian dikalikan dengan tingginya adalah antara ini, 2 sampai 8. Berarti itu adalah 6. Berarti ini adalah setengah dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 6. Nah, ini adalah 36 Joule. Nah, kemudian usaha dari proses B ke C. Jadi untuk proses B ke C, maka usahanya ini adalah 0. Nah, kenapa 0? Karena perpindahannya tidak ada. Di B posisinya adalah 6, kemudian di C juga 6, berarti ini 0. Luas wilayahnya 0, karena ini adalah
tidak mengalami perpindahan, tidak berpindah. Nah, gitu ya. Kemudian untuk proses dari C ke A, perhatikan di situ perpindahannya berarti adalah minus gitu ya. Jadi proses dari C ke A, maka usahanya C ke A ini adalah luas daerah itu. Luas persegi panjang gitu ya. Nah, tapi hati-hati di situ ada negatifnya karena perpindahannya mengecil. Jadi ada F-nya itu adalah 4 dikalikan dengan 2 min 8, berarti ini adalah 4 kalikan min 6, berarti ini adalah min 24 Joule. Nah, kemudian bagaimana dengan usaha total? WA, BCA. Nah, berarti ini sebenarnya kita penjumlahkan. Ada WA, B ditambah dengan WBC ditambah dengan WCA. WAB tadi adalah 36, WBC 0, kemudian sini adalah min 24. Nah, ini berarti adalah 12 Joule. Nah, kalau kita perhatikan, sekarang kita bandingkan dengan kalau kita hitung dari luas segitiga tadi. Bentuknya, kurva tadi adalah segitiga seperti ini, segitiga siku-siku. Ini 8, kemudian di sini ada 2, di sini ada 4, kemudian di sini adalah 8. Nah, sekarang kita akan coba menghitung luas segitiga ini yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, berarti W A, B, C, A, kalau kita hitung dengan luas ini, setengah kalikan alasnya ini adalah 6, kemudian tingginya berarti ini adalah 4. Nah, ternyata totalnya adalah 12 Joule. Ini ya, dan ini hasilnya positif. Ternyata sama, jadi luas atau usaha yang dilakukan oleh gaya pada sistem ini sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva itu untuk putaran yang searah dengan putaran jarum jam seperti ini, maka nanti akan diperoleh totalnya positif. Nah, seandainya jika nanti putarannya sebaliknya, maka totalnya nanti akan ditemukan negatif. Nah, itu silahkan dicoba ya untuk arah yang sebaliknya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.